Film akan berfokus pada sebuah keluarga cemara, di mana sang ayah merupakan pensiunan marinir Amerika bernama William. Bersama istrinya Jane, mereka dikaruniai seorang anak gadis muda cantik belia bernama Kate, yang kebetulan saat itu berulang tahun yang ke-16. Kita lalu diperlihatkan si om tua botak satu ini bernama John. Botak bukan sembarang botak, di mana si John ini adalah ketua gangster paling ditakuti, dan karena keberagajulannya, dia tidak segan untuk menghabisi semua orang yang nekat melawannya. Lalu, kedua anak buah John bernama Rory dan Danny datang dan dengan legangnya bilang jika mereka mau gabung geng bapaknya itu. John oke-oke aja dengan permintaan anaknya, akan tetapi sebagai bentuk pembuktian, mereka terlebih dahulu harus menunjukkan nyali gangsternya dengan menghabisi seorang yang kemudian mereka setujui. Beberapa hari kemudian, terlihat William sedang menjemput Kate yang baru selesai main ballet dog kasti di sekolahnya. Sebagai seorang ayah yang baik, tentunya William sangat senang melihat anaknya yang aktif di kegiatan sekolahnya. Sebelum pulang, mereka singgah dulu di sebuah resto untuk membeli makan siang. William lalu menyuruh Kate untuk menunggu di mobil sementara dia memesan makanan ke dalam. Lalu tak lama, sekelompok gangster yang dipimpin Rory dan Danny datang. Melihat Kate yang sendirian di mobil, mereka lantas memaksanya keluar. Dan ya, sebagai bentuk pembuktian pada ayahnya dan syarat masuk ke dalam geng, Danny secara tega-teganya langsung mengeluarkan senjata dan dor. Mendengar suara tembakan, William segera keluar, namun dia terlambat dikarenakan Kate udah keburu ditembak. Dia lantas mengejar Danny dan perkelahian pun tak terelakkan. Beruntung polisi datang dan segera menangkap Danny, sementara Rory dan anggota geng yang lain udah keburu kabur. William dan juga Jane pun tak bisa menahan kesedihannya saat mengetahui jika mereka terlambat dan nyawa Kate, sang buah hati, tak bisa diselamatkan. Saat sidang Danny berlangsung, William begitu murka saat mengetahui jika si Braga Julian ini hanya mendapat tuntutan ringan berupa hukuman 2 tahun penjara dikarenakan bukti-bukti kejahatannya tidak cukup. William yang merasa hukuman kok gini amat, lalu memutuskan jalan ninjanya sendiri, yakni dengan mencabut semua tuntutan hukuman Danny dan membiarkannya bebas. Dengan begitu, dia akan membuat keadilannya sendiri lewat jalur pribadi. Selepas itu, Danny pun disambut Rory dan John yang seketika itu pula mengucapkan selamat pada Danny dan menyambutnya sebagai member baru di geng miliknya. Sementara itu, dari kejauhan rupanya William terus mengamati pergerakan Danny beserta keluarga gangsternya itu dan seolah telah mempersiapkan sesuatu. Benar saja, malamnya William langsung beraksi di mana dia membuntuti Danny kemanapun ia pergi. Hingga sampailah dia di sebuah tempat servis rudal yang cukup terkenal di kota itu. Terlihat dari teteh-teteh gemoy yang langsung gercep dan menawari William apem miliknya. Tentu William menolak, dan selepas si teteh gemoy itu pergi, target yang ditunggunya datang. Saat kondisi sepi, William langsung ngegas mobilnya dan menabraknya pada Danny. Dengan sedikit nada tinggi dan mata belototnya, William menginterogasi Danny mengenai kematian sang anak. Dan karena udah terpojok, Danny pun mengakui semua kejahatannya itu. Mendengarnya, William sangat marah dan mengeluarkan stik bisbol peninggalan Kate. Lalu si Danny pun dihabak berkali-kali sampai akhirnya tewas di tempat. Sekembalinya ke rumah, sang istri yaitu Jane terlihat masih depresi atas meninggalnya sang anak. Begitupun dengan William yang meskipun telah menghabisi Danny, nyatanya rasa sakit di hatinya tak juga pudar. Sementara itu, berita tentang kematian Danny tersebar dengan sangat cepat, yang tentu saja membuat Rory syok dan langsung mengecek kebenaran berita tersebut ke TKP. Beberapa hari setelahnya, Danny yang lagi asyik menyelidiki dan gengnya didatangi beberapa detektif yang langsung to the point dan mencurigai keterlibatan William atas meninggalnya Danny dengan motif balas dendam. William pun beralibi jika pada saat kejadian dia gak kemana-mana dan hanya menghabiskan waktu nonton Netflix bersama istrinya di rumah. Dikarenakan bukti-bukti yang ada belum cukup, para petugas FBI itu pun pergi dari sana. Di sisi lain, saat di klub, Rory didatangi si teteh-teteh malam kejadian yang sempat nawarin apemnya pada William. Di sana ia menginformasikan pada Rory mengenai William yang sempat ia temui di TKP malam itu. Dari sana, Rory pun semakin yakin jika dalang dibalik kematian sang adik tak lain adalah William.
dan dengan dipenuhi amarah, Rory mengumpat dan bertekad untuk menuntut balas atas kematian sang adik. Get everyone. Everyone. I want to go hunting. Beberapa hari kemudian, William yang lagi asik ngopi sambil streaming DJ di sebuah kafe didatangi Rory dan anak buahnya yang langsung nodongin senjata kepadanya. Untungnya, William dengan sigap dapat menghindar dan aksi pahabak-habak bercampur paudak-udak pun terjadi. Di momen itu, William yang kalah jumlah dan persenjataan dibuat terpojok dan tidak bisa berbuat apa-apa. Beruntung, saat akan dihabisi Pak Polisi yang patroli datang dan membuat Rory berikut anak buahnya mundur. Saat kembali ke rumah, si detektif tempo hari datang lagi dan bilang jika kini William telah jadi incaran para gangster yang menganggap bahwa William adalah pelaku pembunuhan Danny. Demi keamanan William, si detektif lalu menyuruh beberapa anggota polisi untuk berjaga di lingkungan rumah William sepanjang waktu. Jane yang penasaran lalu bertanya kepada William tentang apa yang terjadi sebenarnya. William pun akhirnya berkata jujur dan bilang jika memang dialah yang telah menghabisi Danny sebagai bentuk pembalasan dendam atas kematian anak mereka. Jenny pun sangat syok meskipun dia sendiri memakluminya dikarenakan hukuman yang diberikan pada Danny di persidangan sebelumnya tidaklah setimpal dengan kejahatannya. Saat malam tiba, polisi yang berjaga di luar diserang dengan dilempari botol oleh sekelompok orang tak dikenal. Mereka pun lantas mengejar orang tersebut. Dan ternyata itu semua adalah trik para gangster karena saat polisi-polisi itu pergi, John dan Rory menerobos masuk ke rumah sembari menodongkan senjatanya pada William dan Jane. Di sana Jane pun menyalahkan alasan William yang telah sekonyong-konyong koder berani menghabisi Danny yang seketika itu pula ditimpal Jane yang mengatakan jika semua itu ialah bentuk pembalasan atas Danny yang juga telah menghabisi anak mereka. Sebagai ketua gangster yang gagah dan semberani, John langsung menembak Jane diikuti Rory yang juga menembak William dan alhasil mereka berdua pun terkapar. Saat terbangun, William telah berada di rumah sakit dengan beberapa luka tembak di badannya. Meskipun demikian, dia masih bisa selamat, namun tidak dengan istrinya Jane yang harus meregang nyawa selepas insiden malam tadi. Dari sana, William semakin hancur, stres, dan ngamuk dikarenakan orang-orang yang dicintainya kini telah tiada. Setelah ia mulai tenang, detektif datang dan mengatakan pada William untuk melupakan semua yang terjadi dan mengikhlaskan kepergian orang-orang yang dicintainya demi keselamatan William sendiri. Sang detektif pun rupanya sadar betul jika lawan William kali ini adalah gangster-gangster kejam yang tak pandang bulu dan siap melakukan apa saja agar tujuan mereka tercapai. Setelah beberapa hari terbaring di rumah sakit, William yang merasa keadaannya telah pulih lantas kabur dari sana dengan berpura-pura menjadi petugas kebersihan. Dia lantas mencuri sebuah mobil dan menginap di salah satu penginapan pinggiran kota. Keesokan paginya, William pergi ke bank Emok dan mengambil semua tabungannya. Saat kembali, ia dihampiri pengunjung lain bernama Dante yang rupanya telah mengawasi gerak-gerik William selama ini. Dia juga tahu jika William tengah berurusan dengan geng John. Dante rupanya ingin membantu William dan menawarkan beberapa senjata miliknya, mulai dari laras pendek sampai yang panjang banget juga ada. Faktanya, Dante dulunya juga pernah berurusan dengan geng John dan masih sakit hati atas kehilangan keponakannya yang telah mereka habisi. Hal itulah yang mendasari Dante untuk mendukung dan membantu William sekarang. Sementara itu, terlihat di markas geng, John ngomelin si Rory akibat setorannya yang makin hari makin sedikit dan tak sesuai target. Entah karena dikentit ataupun dipakai senang-senang oleh Rory, John gak peduli dan gak mau tahu karena yang dia inginkan hanyalah setoran untuk gimana pun caranya. Dan jika dia tidak melakukannya, John pastinya akan memberi hukuman yang setimpal padanya. Di sisi lain, William kembali berlatih dan mengembalikan kebugaran fisik serta kemampuan menembaknya. Hari demi hari, John lalui dengan latihan keras. Hingga saat dirasa cukup, William segera melancarkan aksinya balas dendam jilid 2 dengan mengincar anak buah Rory terlebih dahulu. Meskipun telah berlatih keras sebelumnya, nyatanya usia emang gak bisa dibohongi, di mana William harus bersusah payah dan babak belur dulu sebelum akhirnya berhasil mengalahkan anak buah Rory dan mengorek beberapa informasi mengenai lokasi markas gengnya.
Sementara itu, si detektif mendatangi John dan memintanya untuk berhenti mengincar William. Mendengarnya, John dan Rory malah cengengesan dan menganggap sepele pernyataan sang detektif. Namun, ekspresi mereka seketika berubah sesaat setelah sang detektif mengatakan jika William masih hidup dan bahkan telah berhasil menghabisi salah satu anak buah Rory. Esok paginya, John memerintahkan Rory dan seluruh anak buahnya untuk segera mencari dan menghabisi William bagaimanapun caranya. Duncan, Don't worry about it. I'll take care of him. just kill him. Selepas mereka pergi, ternyata William tengah berada di sana sambil menunggu kesempatan. Dia langsung masuk ke markas John dan menghabisi beberapa anak buah yang berjaga. Ketika sampai di dalam, perlahan dia menyusuri setiap ruangan hingga akhirnya dia berhasil menemukan ruangan John. John yang terpojok hanya bisa pasrah dan selepas obrolan singkat itu, John pun didor detik itu juga. William lalu mengambil HP si John dan menghubungi Rory lalu mengatakan, "Bapak maneh geus modar jang." Did you kill him? Yeah. Mendengarnya, Rory sangat marah dong dan menyuruh semua anggota gengnya yang lain berkumpul kembali ke markas. Benar saja, saat sampai, Rory menemukan tubuh ayahnya yang tak lagi bernyawa setelah dibredeli tembakan oleh William sebelumnya. Meskipun demikian, Rory gak nangis ataupun sedih. Malah dia lega bercampur senang karena kini kerajaan bisnis dan geng John menjadi miliknya. Setelah itu, Rory beserta anak buahnya menyisir seluruh ruangan di markas mereka untuk mencari keberadaan William. Aksi baku hantam dibumbui dengan beredelan senjata pun terjadi. Faktanya, William yang hanya seorang diri tak mampu bertahan dari serangan seluruh anggota geng yang membuat dia terpojok dan akhirnya melarikan diri dan kembali ke penginapan untuk mengobati luka sisa pertarungannya. Namun, si teteh-teteh penjual apem sebelumnya rupanya telah ada di sana dan melaporkan keberadaan William pada Rory. Sementara di dalam, William dibantu oleh Dante untuk mengobati lukanya. Akan tetapi, berkat informasi dari si teteh-teteh penjual apem tadi, Rory dan seluruh anak buahnya kini telah sampai di penginapan. Rory lalu masuk dan menanyakan di kamar berapa si William tinggal pada si resepsionis. Namun karena si resepsionis itu menolak memberikan informasi, alhasil dia pun didor juga. Rory lalu keluar dan membuat keributan sembari memanggil-manggil nama William untuk memancingnya keluar. Willie! Oh, Willie! Di dalam, William sendiri telah bersiap dengan senapan laras panjangnya, lalu kemudian memulai pertarungannya dengan menembak ke arah Rory. Aksi baku tembak pun kembali terjadi, namun William dan Dante yang sadar kalah jumlah memutuskan untuk kabur dengan menggunakan jeep gagahnya. Di tengah kejar-kejaran itu, Dante minta tolong sahabatnya, si kekar, yakni si mamang leher beton idola kita semua bernama Rock. Dengan senang hati, Rock bersedia membantu dan menyuruh mereka untuk datang ke markasnya untuk berlindung. Rock sendiri segera menyuruh anak buahnya bersiap bertempur dan saat William dan Dante tiba, para anak buah Rock berhasil memukul mundur Rory berikut anak buahnya. Back up! Back up! Faktanya, Rory tidak menyerah begitu saja. Berlandaskan dendam dan rasa haus akan kematian William, dia dan anak buahnya berhasil menerobos masuk sehingga kedua geng tersebut kembali bertikai. Pertarungan sengit tersaji malam itu, di mana meskipun masih muda, Rory mampu mendominasi dan bahkan menghabisi Rock berikut beberapa anak buahnya. Dante pun tertembak dan dibuat terkapar oleh Rory. Kini tinggallah William yang harus berduel melawannya. Lagi-lagi, Rory mampu unggul dan mendominasi pertempuran, bahkan membuat William tergeletak tak berdaya di lantai. Namun, keberuntungan William yang melihat adanya kesempatan lalu menusuk Rory dengan obeng kemang yang kebetulan tergeletak di sampingnya. Berkat itu, Rory pun berhasil dikalahkan dan William kini mampu menuntaskan dendamnya. Seperti biasa, tak berselang lama, para ladusing datang dan di sana si detektif malah berterima kasih pada William. Karena pada dasarnya pihak kepolisian sangat terbantu dengan dikalahkannya geng John yang sangat meresahkan masyarakat. Dan film pun atosan cuy.
Oke paman, itulah dia alur cerita film Vendetta. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih bagi kalian yang masih stay sampai akhir. Bang Dickson beserta seluruh tim pamit dan adios amigos, permios paman.